gue mau bilang satu kalimat, dan lu harus dengar baik-baik. Tanpa dana darurat, lu cuma satu masalah dari kehancuran. Bukan 2, bukan 10, tapi 1 bro. Sakit, PHK, keluarga butuh, ekonomi lu goyah. Satu saja, kalau lu ngerasa hidup lu aman hari ini, tapi lu nggak punya dana darurat, sorry bro, itu bukan aman, itu ilusi stabilitas. Ini bukan soal nabung. Dana darurat bukan soal rajin, bukan soal disiplin, bukan soal pintar ngatur uang. Dana darurat itu soal bertahan hidup tanpa panik. Ini bukan topik seksi, nggak bisa dipamerin, nggak bisa kelihatan kaya. Tapi tanpa ini semua level di atasnya omong kosong bro. Bagian 1, hidup tanpa perisai. Kebanyakan orang hidup begini, gaji masuk, gaji habis, uang lagi. Mereka merasa aman karena kan tiap bulan ada pemasukan. Masalahnya bro, itu nggak minta izin buat hancur. Krisis itu datang tanpa pengumuman, tanpa sopan santun, tanpa peduli rencana lo. Dan orang tanpa dana darurat selalu bereaksi sama, panik. Panik bikin ambil keputusan bodoh, ngutang dengan bunga tinggi, jual aset di waktu yang salah, nerima kondisi kerja toksik. Semua bukan karena bodoh, tapi karena terdesak bro. Analisis tinggi. Dana darurat itu bukan uang, itu jarak bro. Jarak antara masalah dan kehancuran total. Tanpa jarak bro, lo hidup di tepi jurang setiap hari. Ingat ini bro, setiap hari lo di tepi jurang. Bagian 2, kesalahan fatal dana darurat. Kesalahan pertama, dana darurat sama dengan tabungan biasa. Tabungan itu buat tujuan, dana darurat itu buat kekacauan bro. Kalau lo campur liburan, gadget, nikahan dengan dana darurat, itu bukan dana darurat bro, itu uang harapan. Kesalahan kedua, disimpan di aset nggak liquid. Tenang, gue ada emas nih, gue ada reksadana, gue masih ada kripto. Masalahnya bro, darurat itu butuh cepat, pasti, tanpa risiko. Kalau lu butuh waktu jual, itu bukan darurat ready. Kesalahan ketiga, nominal asal-asalan. Dana darurat bukan yang paling penting ada, tapi yang cukup buat lu bernapas bro. Tanpa ngitung kebutuhan hidup, angka lu cuma tebak-tebakan. Nassim Nicholas Taleb bilang, the inability to predict outliers implies the inability to predict the course of history. Artinya kita nggak bisa nebak krisis. Jadi satu-satunya solusi adalah siap. Dana darurat adalah bentuk kesiapan paling dasar. Bagian 3, simpan di mana dan kenapa. Dana darurat harus liquid, aman, minim fluktuasi. Bukan buat tumbuh, bukan buat untung. Fungsinya satu, bikin lu nggak panik bro. Aset analis paham, nggak semua uang harus kerja. Sebagian uang tugasnya jaga lu tetap hidup normal. Kalau semua uang lu dipaksa produktif, lu rapuh bro. Frame aset analis. Dana darurat itu pondasi, bukan lantai bro, apalagi atap. Bangun rumah tanpa pondasi, lu tinggal nunggu waktu, lu bakal hancur bro. Bagian 4, kenapa ini pondasi semua level? Tanpa dana darurat, investasi lo emosional, keputusan lo reaktif, hidup lo defensif. Dengan dana darurat,
lu tenang, lu sabar, lu punya pilihan bro. Dan dalam ekonomi, punya pilihan itu mahal bro. Benjamin Graham bilang, the essence of investment management is the management of risk, not the management of return. Dan adalah itu risk management paling dasar. Kalau ini aja lu lewatin, jangan mimpi ngomongin aset besar. Momen marah. Kalau lu pengen investasi, pengen kaya, pengen naik level, tapi gak punya dana darurat, hidup mepet, panik tiap ada masalah, gue harus jujur, lu belum siap. Bukan karena lu miskin, tapi karena pondasi lu kosong bro. Bagian 5, reframe total. Dana darurat bukan pilihan bro, itu syarat bertahan hidup. Ini bukan soal takut, ini soal realistis bro. Dunia gak peduli rencana lu, yang peduli cuma kesiapan lu. Closing. Lu boleh mimpi besar bro, lu boleh pengen naik level, lu boleh ngomongin aset, tapi tanpa dana darurat, semua itu rapuh bro. Karena hidup gak ngetes lu pas siap, dia ngetes lu tiba-tiba bro. Dan satu-satunya orang yang selamat bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap.